Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keterangkatan Tuaian. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Wahyu pasal ke-14 ayat 15 dan 16. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Wahyu pasal ke-14, kita melihat ada dua macam pengangkatan. Pengangkatan buah bungar dan pengangkatan tuaian. Buah bungar adalah orang-orang yang matang terlebih dulu. Mereka akan dibawa ke Bukit Sion di sorga sebelum kesusahan besar. Namun, mayoritas tuaian Allah adalah mayoritas kaum beriman yang masih tetap berada di bumi setelah pengangkatan buah bungar itu, sampai saatnya mereka matang dan bisa dituai. Wahyu pasal 14 ayat 15 dan 16 mengatakan, seorang malaikat lain keluar dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Lalu ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali, ia tetap adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, dia layak melaksanakan penghakiman Allah terhadap setiap orang. Mahkota emas di atas kepalanya menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sebilah sabit tajam di tangannya menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang menuai di ladang Allah. Sabit melambangkan malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menuai tuaian, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 39. Tuaian di bumi adalah umat Allah yang ada di bumi, yaitu kaum beriman yang ada di dalam Kristus. 1 Korintus 3:9 berkata, "Kamu adalah ladang Allah." Pada kedatangannya kali pertama ke bumi, dalam Matius pasal 13, Tuhan telah menaburkan dirinya ke dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Sejak saat itu, setiap orang beriman yang menerima Tuhan sebagai benih hayat telah menjadi tanaman Allah di bumi. Yang matang lebih dulu akan dituai sebelum kesusahan besar sebagai buah sulung bagi Allah. Inilah yang tercatat di dalam Wahyu 14 ayat 1-5. Sedangkan mayoritas kaum beriman akan menjadi matang dengan bantuan penderitaan pada masa kesusahan besar. Dan mereka akan dituai, mereka akan diangkat pada akhir kesusahan besar. Karena itu penuaian yang tercantum dalam ayat 16 merupakan keterangkatan terhadap mayoritas kaum beriman yang tertinggal di bumi untuk menempuh sebagian besar kesusahan besar. Karena penuaian ini akan berlangsung setelah Antikristus memaksa banyak orang menyembah dia dan patungnya pada ayat yang ke-9. Pada saat kedatangannya, Tuhan Yesus akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menuai kaum beriman dari ladang Allah. Tuaian akan diangkat pada saat sangkakala ke-7, yaitu sangkakala terakhir ditiup. Peniupan sangkakala ke-7 akan berlangsung sampai kekal. Dan pengangkatan itu akan terjadi pada awal ditiupnya sangkakala ke-7 itu. Pada zaman dahulu, gandum yang matang duluan yaitu buah sulung akan dituai lebih dulu, sedangkan tuaian dituai belakangan. Menurut perlambangan dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 23 ayat 19, buah sulung dituai dan dibawa ke dalam bait Allah untuk menjadi kenikmatan dan kepuasan Allah. Tetapi ketika tuaian, yaitu bagian terbesar dari hasil bumi itu telah matang, mereka dimasukkan ke dalam lumbung yang terletak di antara ladang dan rumah petani. Di sini kita melihat bahwa
buah sulung akan dibawa ke rumah Allah, yaitu Bukit Sion di sorga, sedangkan tuaian akan dibawa ke angkasa. Tak lama setelah buah sulung dibawa ke hadapan Tuhan Yesus di langit ketiga, ia akan meninggalkan sorga dan turun ke angkasa, dan ia akan tinggal sejangka waktu lamanya di sana. Wahyu pasal 14 ayat 16 mengatakan bahwa tuaian di bumi sudah masak. Bagi gandum untuk menjadi masak atau matang berarti harus menjemur kering semua kadar air buminya. Penderitaan pada masa kesusahan besar akan seperti matahari yang memanggang, yang akan menjemur hingga kering kadar air buminya dari kaum beriman yang tertinggal di bumi pada masa kesusahan besar, sehingga mereka menjadi matang. Sebelumnya tuaian itu masih berwarna hijau. Tidak ada seorang petani yang mau menuai padi yang masih hijau. Bila semua tuaian di ladang telah matang, saat menuai sudah tiba. Semoga setiap hari kita bertumbuh, mencapai kematangan sebelum kesusahan besar itu tiba. Sehingga kita dapat matang lebih awal sebagai buah sulung bagi kepuasan Tuhan. Semoga setiap hari kita sebagai ladang Allah bertumbuh, mencapai kematangan sebelum kesusahan besar itu tiba. Sehingga kita dapat menjadi buah-buah sulung yang diangkat bagi kepuasan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima Engkau sebagai benih hayat. Kami adalah ladang Allah. Keringkanlah ya Tuhan kadar air keduniawian kami. Bertumbuhlah di dalam kami setiap hari. Biar kami menjadi matang, menjadi buah sulung sebelum kesusahan besar itu tiba. Sehingga kami boleh menjadi kepuasan dan kenikmatan bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.